Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, besar harapku di tengah kehidupan yang penuh dinamika seperti sekarang ini, banyaknya sakit penyakit, persoalan yang bertubi-tubi, tapi kita tetap merasakan kasih dan penyertaan serta berkat Tuhan. Itu doaku, dan ku berharap pecinta RHI semua ada di dalam naungan kasih Tuhan. Saudara, mari kita siapkan untuk pembahasan tema hari ini. Ditolak manusia, ditolong Tuhan. Ditolak manusia, tapi ditolong Tuhan. Saudara, ini diambil dari kesaksian pemazmur. Ada cerita tentang seorang yang Kristen, menjadi orang beriman di dalam Tuhan, lalu dia hendak dilantik jadi pejabat di suatu tempat, dan di tempat itu kebanyakan mayoritas tidak beriman pada Yesus. Maka dia ramai-ramai di demo dan ditolak. Dan dia tenang, ketika dia ditolak, dia mengatakan kalau aturannya ya semua warga negara memiliki kesempatan yang sama di sini, di negeri kita ini. Tapi kalau ditolak, tidak disetujui, ya sudah, tidak apa-apa. Dia siap untuk mundur. Dia ditolak, dia dibuatlah macam-macam rekayasa, bahkan kasus-kasus pun direkayasa supaya dia jatuh. Dan dia diizinkan Tuhan jatuh. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang menjatuhkan itu, yang membuat fitnah-fitnah keji itu, kemudian satu persatu dipermalukan Tuhan. Yang memfitnah korupsi ternyata ketangkep sedang korupsi. Yang memfitnah tentang kenajisan, dosa, dia sedang mengalami dan ditangkap, bahkan terbuka dengan dosa yang dituduhkan. Saudara, kok bisa begitu? Bisa. Kuncinya adalah kita beriman, ditolak, tapi ditolong Tuhan. Mari kita baca bersama dalam kitab Pemazmur berikut ini. Kitab Mazmur, saudara. Mazmur pasal 118. Mazmur 118 ayat 13 dan 14. Saya ulangi, Mazmur 118 ayat 13 dan 14. Yang demikian sabdanya. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Saya ulangi, Mazmur 118 ayat 13 dan 14. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Mazmur 118 ayat 13 dan 14. Yang berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Ibu, Bapak, dan Saudara pecinta RHI Renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Hidup beriman di tengah kelompok lain yang mayoritas memang tidak mudah. Meskipun ada jargon yang mengatakan nggak ada itu mayoritas minoritas, nggak ada, oh itu semua sama.
Ya, bagus. Itu idealismenya. Tapi realitasnya tidak begitu. Realitasnya tidak begitu. Jadi saudara, memang tidak mudah. Bahkan kalau sekedar memakai simbol-simbol seperti ini di tempat umum pun bisa jadi masalah. Saudara pecinta RHI, renungan hari ini yang diberkati Tuhan. Pemazmur mengemukakan dua hal. Dalam bacaan kita di 118 ayat 13 dan 14 tadi. Yang pertama, pemazmur menegaskan bahwa dia ditolak dengan hebat sampai dijatuh. Jadi orang yang beriman bisa jatuh atas izin Tuhan. Bisa jatuh, dijatuhkan oleh orang-orang yang tidak beriman pada Yesus. Dan pemazmur mengatakan, aku ditolak dengan hebat. Ya jatuh. Itu bagian pertama. Sudah belum? Ada bagian kedua. Bagian keduanya adalah, sekalipun jatuh, dikatakan di ayat tadi, Tuhan mengangkat, Tuhan menolong, Tuhan yang menjadi keselamatan. Dan itu ya dan amin. Oleh sebab itu saudara, lihat saja. Lihat saja siapa yang setia di dalam Tuhan. Meskipun dia ditolak dan jatuh, dia akan diangkat dan dia akan diberkati Tuhan. Karena apa? Karena firman Tuhan melalui pemazmur 118 ini, ya dan amin. Firman Tuhan ini terjadi pada saudara dan saya sebagai orang-orang yang beriman. Meskipun kelompok lain menganggap kita kafir. Enggak apa-apa. Itu kan cuma omongan dia. Karena apa? Karena yang menentukan nanti bukan dia. Yang menentukan nanti adalah Tuhan. Hakimnya adalah Isa Almas alaihissalam atau Yesus, Gusti Yesus atau Juru Selamat kita. Jadi nggak soal. Yang penting kita memang orang yang beriman. Dianggap kafir tidak masalah. Orang yang beriman ditolak, jatuh. Tapi dia diangkat oleh Tuhan. Nah, itu yang pertama, bisa ditolak jatuh. Yang kedua, ditolong Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu penyelamat kita? Tuhan kita itu penuh kuasa dan hebat. Sehingga tidak ada ajaran di dalam iman Kristen, kita harus membela Tuhan. Enggak ada. Yang lain kayaknya ada. Tapi di iman Kristen tidak ada. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak perlu dibela oleh kita. Itu ajaran Kristen. Dan saya sebagai orang beriman Kristen tidak akan membela Tuhan. Tuhan yang membela aku, Tuhan yang menyelamatkanku, Tuhan yang menolong aku, Tuhan yang membebaskan aku, Tuhan yang meneguhkan dan memberi ketenteraman kepadaku. Bukan sebaliknya. Oleh sebab itu saudara, hari ini sebagai hambanya saya mengajak, teguhkan imanmu di dalam Tuhan. Meskipun di dalam realitas kita menghadapi dinamika macam-macam, teguhkan. Yang penting tetap hidup di dalam kasih dan tetap melakukan cinta kasih kepada sesama tanpa pandang bulu. Bahkan ajaran di dalam Kristen, di Injil, Yesus katakan, kasihi musuhmu. Musuhmu kasihi. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh sebab itu, hari ini saya mengajak bagi yang punya dinamika, persoalan, problem, tantangan, rintangan macam-macam, ya jangan takut. Bahkan andai kata kita diizinkan jatuh sekalipun, jangan takut dan jangan putus asa. Karena apa? Karena kita akan diangkat Tuhan. Tuhan akan menolong kita dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, penghiburan, penyertaan, bahkan masa depan yang baik. Oke? Tuhan memberkati. Mari kita hadapi kehidupan di dalam dan bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan setia, kami mengucap syukur atas kesaksian pemazmur bahwa orang beriman bisa ditolak dan jatuh, tapi orang beriman akan ditolong Tuhan, bahkan dikuatkan, diberkati, dan punya masa depan yang lebih baik. Tuhan berkatilah pecinta RHI, saudara-saudara kami dengan dinamika persoalan kesulitannya masing-masing, dan berkatilah untuk tetap setia sehingga ditolong Tuhan. Berkati hambamu dan kami semua, supaya di tengah pergumulan yang berat, kami tetap tidak bergeming dan tidak jauh dari Tuhan. Sehingga kami tetap setia di dalam Tuhan. Kami percaya penyelamat kami, Yesus, menolong dan memberkati. Terima kasih
Ya Roh Kudus, tuntun dan sertai kami, berkati dengan kesetiaan iman. Demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.